katakanlah menengah untuk consumption masih oke, tapi pikir-pikir lagi menengah sekarang. Iya. Jumlah menengah aja sekarang makin Menyusut. banyak, menyusutnya banyak, Iya, hampir 10 juta 10 gitu. juta hilang. Menyusutnya. Heeh. Ya artinya apa? Yang selama ini justru memberi kontribusi terhadap consumption itu ada menengah. Iya. Menengah yang middle, yang upper, yang menengah tiba-tiba naik turun. Nah ini mikir-mikir. Iya, Pasti. Mikir-mikir sekarang. Kalau misalnya saya ngambil barang, KPR rumah, atau mobil, kredit, saya gimana bayarnya ya? Uang biaya hidup aja tinggi. Gitu. Ditambah inflasi lagi kan. Iya. Gitu. Nah akhirnya berat orang untuk mengambil kredit ke situ. Untuk consumption. Kecuali memang mungkin untuk golongan rumah tangga yang menengah middle dan yang upper ya. Relatively dia masih punya upah yang bisa menutupi itu. Kan sekarang ada BI checking ya. Iya. Artinya dari sisi ini tuh aman lah mereka. Ya, apalagi yang kaya-kaya. Tapi yang kaya gitu ya, itu mereka kredit ke perbankan memang untuk usaha. Iya. Tapi mereka juga nggak berani juga men-scale up usahanya. Itu dia. Ya lebih baik saya tahan aja. Nanti beresiko. Pinjam katakanlah ya 2 triliun. Tapi nggak diapa-apain tuh, nggak jadi duit lagi. Nggak ada multiplier efeknya uang itu. Ya. Yang lebih baik kemudian bertahan daripada dia harus tetap bayar bunga. Oke. Nah Pak Rijal, yang menjadi mungkin keresahan pribadi lah. Kalau kita lihat kan tadi momentum sepertinya sudah habis di kuartal 1. Kemudian kita masuk kuartal kedua, kuartal 3 ketemu lagi Nataru masih jauh nih jaraknya. Masih jauh. Nah ini apa yang bisa kita cermati dengan tekanan tadi? Inflasi ada potensi naik kalau misalnya BBM benar-benar nanti mungkin kalau dinaikkan. Betul. Kemudian rupiah juga masih tertekan. Kemudian BI rate pun kemungkinan Betul. bisa naik lagi. Betul. Nah Anda melihat bagaimana nanti dengan fundamental ekonomi kita begitu ke depannya? Kalau ini berbarengan, jadi ada 3 Oke. variabel yang harus hati-hati. Ya. Pertama tadi Mas, pertama dari sisi inflasi. Oke. Kalau inflasi tinggi dibarengi oleh kursnya yang semakin menekan rupiah, ditambah lagi katakanlah defisit devisa kita makin menurun, bahkan ini akan mendorong capital outflow. Yang satu lagi nih, kalau ini terjadi barengan ya, berkaitan dengan ada satu bukan inflasi ya, kan inflasi, kurs, kemudian defisit, trade gitu ya. Satu lagi suku bunga. Kalau ini berbarengan tidak mendorong produktif gitu ya, ini bisa saja menyebabkan resesi. Kalau barengan ya, berbarengan. Kayak 98 dulu kali ya. Iya, salah satunya itu ya. Jadi kalau suku bunganya tidak men-create gitu ya ekonomi, meskipun gitu, sudah ditahan-tahan, ya itu saya kira kita khawatir maksud saya pertumbuhannya makin tertekan gitu. Nah karena kan bayangkan capital outflow, ya, padahal itu adalah harapan dari dorongan kita terhadap realisasi investasi. Yang kedua katakanlah kurs, ya kurs kan kemana-mana ya, termasuk juga nanti erat kaitan dengan harga saham ya di sektor keuangan, dan itu bisa mendorong capital outflow karena statement menurunkan kategori dari freeze itu udah gini-gini nih. Artinya apa? Itu bisa berpotensi mendorong kapital keluar. Itu juga saya kira menjadi challenging. Makanya situasi ini jangan sampai berbarengan itu. Nah, untuk itu harus diantisipasi. Beberapa variabel-variabel tadi itu harus ditahan, jangan sampai berbarengan kenaikannya. Kalau kenaikannya barengan 4 variabel itu, nah itu yang kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita susah, sulit. Nah, tapi walaupun kita sudah mempertahankan nih 4 hal itu kan, untuk supaya tidak terlalu tinggi kenaikannya atau tidak terlalu lebar lah jaraknya dengan kondisi sekarang. Tapi suatu saat mungkin bisa aja terjadi kan, udah dicoba diupaya-upaya kan tetap naik itu. Nah ini sebenarnya langkah yang tepat untuk mempertahankan agar tidak terlalu jauh jaraknya dengan yang terjadi sekarang. Antisipasinya bagaimana? Ya memang kalau dari sisi fiskal, pemerintah mesti rela mengorbankan
kan defisit jangan sampai lebih dari 3%. 3%. Ya, ini penting gitu karena ini bordernya nih. Betul. Nah, sekarang kan pemerintah gimana kalau kemudian geser nih bordernya gitu kan? Kan ada isu ada geser itu ya. Okay. Saya kira situasi sekarang itu bukan darurat. Tidak seperti Covid kan? Kalau Covid kan memang darurat gitu. Kalau sekarang kan nggak darurat. Cuma masalah di tata kelola kan. Kan sebenarnya fiskal masih ada ruang yang bisa direalokasi kan. Terutama program-program yang menyerap banyak anggaran tetapi masih bisa dihandle lah untuk prioritasnya dan juga tidak memberikan dampak besar langsung cepat gitu terhadap multiplier effect gitu, terhadap nilai tambah. Nah itu alangkah lebih baiknya katakanlah ditinjau ulang gitu ya, program-program yang demikian. Saya kira ada program-program strategis nasional seperti program-program Quick Win gitu ya. Kan perlu ada, mungkin ada juga yang ini dulu prioritasnya, ini dulu prioritasnya, ini sebagai solusi untuk menjembatani agar bisa menahan inflasi, agar bisa menahan katakanlah supaya kurs kita juga lebih bagus ya. Jadi harus ya dari fiskal memang ya, itu harus dari fiskal. Dan itu pure tekanan dari eksternal apa justru domestik juga yang perlu dibenahi? Ya saya kira dua-duanya ya. Kan kita jangan selalu menyalahkan ke eksternal shock gitu ya. Eksternal shock itu justru kita harus antisipasi oleh kebijakan yang bisa menahan dampaknya gitu ya terhadap kinerja ekonomi di domestik. Saya kira permasalahan di domestik kan selama ini juga masih banyak yang harus satu-satu diselesaikan kan gitu. Baik itu terkait dengan fiskal, moneter. Kan moneter juga katakanlah suku bunga dan inflasi gitu ya. Ini kan menjadi challenging. Cuma kan sayangin tadi pada saat inflasi sedang turun, suku bunganya tidak mengikuti turun yang kemudian itu sebenarnya bisa menarik gitu ya. Bisa menarik para pelaku usaha maupun masyarakat untuk mengambil kredit perbankan gitu ya. Nah, tetapi kan itu udah momennya udah inilah gitu ya. Dan sekarang memang challengingnya adalah bagaimana menstabilkan kurs itu. Menstabilkan kurs, kemudian di indeks indeks di bursa juga ini berpengaruh nih ya. Yang kemudian devisa ya, kan devisa kita juga makin menurun dan itu juga indikator berpotensi ya tadi capital outflow itu. Oke. Ini juga mulai kelihatan kan kalau misalkan kita lihat dari perdagangan pasar modal ya. Kemarin kan beberapa kali asing juga udah mulai outflow juga. Nah, ini juga indikator juga ke ekonomi kita juga masih lagi dalam ada apa nih gitu. Betul. Karena kan para emiten juga tentu meskipun di situ banyak investor masuk kan gitu ya. Ya kalau fluktuasi dan tidak prospek kan pasti susah juga market itu berjalan kan.